Kembali lagi bersama saya Prawito Hudoro di channel prawito.com. Pada materi kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat pagination pada respon API kita. Pada materi-materi sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara memanggil seluruh data yang kita miliki. Namun, metode mengambil seluruh data yang kita miliki seperti ini belum terlalu sesuai dengan implementasi pada aplikasi pada umumnya. Kita bisa membayangkan bagaimana kalau data kita terdiri dari 1000 data atau mungkin lebih dari itu. Kalau kita menggunakan pemanggilan seluruh data, maka respon yang diterima oleh klien mungkin akan sangat besar sekali datanya. Padahal mungkin dalam satu aplikasi yang dilihat oleh klien, mereka hanya memerlukan data sekitar 10 atau mungkin 20. Kemudian ketika berganti halaman, dia memanggil lagi data 10 atau 20. Sehingga kalau kita memberikan data langsung 1000, mungkin klien akan menunggu terlalu lama. Maka dari itu kita memerlukan yang disebut dengan pagination. Sehingga kita hanya memberikan data yang diperlukan oleh customer saja. Baik, bagaimana cara membuat pagination? Pertama, kita kembali masuk ke get all blog post, atau dari roots-nya yang berasal dari get post, tambahan S di sini. Nah, kita akan menambahkan beberapa query parameter. Kalau yang sebelumnya _2 post ID, ini disebut dengan parameter saja. Nah, kita bisa menambahkan yang namanya query parameter, yaitu dimulai dengan tanda tanya pertamanya. Kemudian kita berikan query parameternya atau nama query-nya. Saya akan memberikan nama query-nya itu page. Nah, ini untuk menentukan page keberapa yang akan kita panggil. Ini dimulai dari page 1, ini bisa mungkin nanti page 2, 3, dan seterusnya. Kemudian, selain dari page juga, kita bisa menambahkan per page. Nah, seperti ini. Per page itu adalah berapa data yang kita ingin panggil setiap kali pemanggilan page. Contoh, kalau per page-nya saya buat 10, berarti ketika kita get page 1, yang diberikan datanya hanya 10. Kalau kita masukkan 5, berarti page 1-nya isinya hanya 5. Nah, kita bisa menambahkan query parameter dengan nama page dan juga per page. Value-nya kita bisa buat dinamis, 1, 5, dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana cara menggunakan kedua query parameter ini? Kita kembali ke controller. Kemudian di sini kita akan membuat variabel baru. Yang pertama mungkin variabel current page atau page sekarang. Nah, ini didapat dari mana? Dari request query page. Nah, artinya kita akan memanggil query dengan nama page. Kemudian selain daripada ini, kita juga akan menggunakan per page. Per page itu mau berapa gitu. Nah, ini bisa dapat dari mana? Request query per page yang kita buat tadi di sini. Oke, kita sudah menyediakannya. Kemudian bisa jadi klien ini tidak mengirimkan query untuk page ataupun per page. Jadi bisa jadi klien hanya mengirimkan seperti ini saja. Nah, kita juga perlu menghandle kasus seperti ini. Maka dari itu kita akan membuat default kalau klien tidak mengirimkan query page, maka defaultnya adalah page 1 atau current page yang dipanggil adalah 1. Kemudian kalau klien tidak mengirimkan query per page, maka kita akan set defaultnya, kita berikan data 5 saja. Nah, seperti ini. Kita berikan default value supaya kalau klien tidak mengirimkan query-nya, kita tetap bisa memberikan data kepada klien. Nah, selanjutnya apa yang dilakukan? Nah, kita juga perlu memberikan informasi ada berapa sih jumlah data yang kita miliki. Nah, ini kita bisa memberikan data dengan cara let total items atau total data juga boleh. Nah, di sini. Nah, setelah kita membuat seperti ini, selanjutnya kita akan memanggil data kita dari MongoDB, kurang lebih mirip seperti ini, hanya saja sedikit ada tambahan. Nah, maka dari itu saya akan buat baru di atasnya sini sebagai pembanding.
Apa yang saya lakukan? Pertama, saya akan panggil modelsnya, blog post juga tetap sama, kemudian find. Nah, kalau seperti ini saja, kita memanggil seluruh data. Yang sekarang saya akan lakukan adalah, saya ingin menghitung dulu ada berapa data yang saya miliki. Jadi, saya hitung dulu. Count document. Nah, ini adalah untuk menghitung berapa jumlah data yang saya miliki. Nah, di sini belum saya panggil datanya, hanya menghitung saja. Kemudian, setelah kita hitung, otomatis akan ada then dan juga cat seperti biasa. Kalau sukses masuk ke sini, kalau error masuk ke sini. Kalau error seperti biasa, kita akan kirimkan aja error, kemudian next, error seperti ini. Lah, kalau sukses sekarang gimana? Kalau sukses berarti kita akan mendapatkan result berapa jumlah datanya. Nah, total data ini yang akan saya gunakan sebagai value untuk mengisi total items. Nah, total items ini sekarang saya isi dengan value count. Jadi kalau data saya sekarang ada 20, maka total itemnya berisi 20. Nah, count dari value count ini. Nah, setelah saya mendapatkan count di sini, barulah saya akan memanggil seperti biasa blog post .find. Nah, artinya saya akan memanggil seluruh data kalau seperti ini. Nah, tapi kan saya nggak mau memanggil seluruh data nih. Saya akan memanggil beberapa data saja sesuai dengan hitung-hitungan yang dibutuhkan oleh klien. Caranya gimana? Pertama, kita skip dulu. Skip itu artinya kita lewati beberapa data. Cara penghitungannya begini. Pertama, kita hitung dulu current page dikurangi 1, baru dikalikan per page. Nah, kita coba pakai matematis dulu. Katakan sekarang ada di page 1. Kemudian, kalau 1 kurangi 1, berarti kan 0. Dikalikan per page. Kalau per page-nya 5, dikalikan 0, berapapun dikalikan 0, isinya tetap 0. Skip 0, berarti tidak ada yang di-skip. Datanya dipanggil semua. Sekarang kalau saya ada di page 2, current page-nya 2. 2 dikurangi 1, berarti kan 1. 1 dikalikan per page-nya 5, berarti 1 kali 5 adalah 5. Berarti yang di-skip berapa? Yang di-skip 5 biji, langsung masuk ke 6. Nah, karena yang di-skipnya cuma 5, masuk ke 6. Karena memang yang diperlukan adalah page nomor 2. Nah, begitu. Kalau page nomor 2 kan, kalau per page-nya 5, dimulai dari 6 next-nya. Oke, seperti itu cara penghitungannya. Kemudian setelah di-skip, kita limit. Maksudnya data yang kita berikan berapa? Yang kita berikan kalau hanya skip doang, berarti kalau datanya ada 1000, dilewatin 5, sisanya masih tetap dipanggil. Ada 995 lagi tetap dipanggil. Nah, kita limit. Jangan banyak-banyak dikasihnya. Dikasihnya berapa? Per page saja. Kalau mereka butuhnya cuma 5, ya kita kasih 5. Seperti ini. Nah, inilah untuk memberikan data pagination-nya. Setelah itu, ini kan akan kita panggil nih, kita return, supaya membuat promise baru. Nah, promise baru ini nanti akan masuk ke sini. Then. Nah, barulah setelah then ini, dia akan sama seperti sebelumnya. Dan ini bisa kita pakai. Nah, bisa kita copy yang ini untuk mengganti yang then ini. Artinya, kita panggil dulu blog post find, kemudian kita pagination, seperti ini caranya. Muncullah ke sini result-nya. Data blog post berhasil dipanggil. Result-nya nanti akan kita limit. Nah, yang ini sudah kita tidak gunakan lagi. Kita remove. Oke, nah setelah kita memberikan respon seperti ini, kalau seperti ini saja, ini mirip dengan sebelumnya responnya. Namun kan mungkin user butuh data lain nih, tidak hanya ini. Kita bisa memberikan informasi tambahan kepada user. Mungkin kita bisa memberikan informasi total data. Nah, total data didapat dari mana? Total items. Artinya nanti kalau user butuh ada berapa sih datanya, siapa tahu di UI-nya mereka memerlukan total data berapa. Nah, kita kasih nih. Mungkin kita bisa juga memberikan informasi per page-nya. Per page-nya adalah data yang dikirimkan juga dari user kalau mereka mengisinya. Kita bisa mengirimkan juga current page. Nah, kita bisa memberikan data ke dia juga current page. Artinya,
ini data yang diperoleh ini page keberapa sih? Ya, itu juga bisa diberikan informasinya kepada user. Nah, ini cara penulisannya mungkin kalau untuk respon biasanya menggunakan underscore ya. Total data, kemudian per page, untuk responnya ya, ini untuk respon. Kalau pakai camel case seperti tadi, biasanya itu untuk fungsi-fungsi di dalam JavaScript di sini. Oke, setelah kita memberikan informasi seperti ini, selanjutnya tinggal kita tes cara pengiriman datanya. Nah, di sini kita kembalikan kepada normal dulu ya, untuk postnya seperti ini. Biarkan query parameternya diisi oleh usernya, bukan oleh kita hardcode di sini. Oke, setelah kita buat, kita akan kembali ke Postman. Nah, kita akan gunakan metode get. Yang tadinya get all seperti ini, coba kita hit sekarang. Nah, kita tetap mendapatkan informasi yang sama seperti yang dulu, karena data kita memang baru ada 2. Nah, kita dapat informasi tambahan nih, total data sekarang 2, per page-nya yang kita request itu 5 default-nya, karena kita tidak memberikan query apa-apa. Current page 1, artinya sekarang kita ada di posisi page 1. Nah, supaya kita memiliki data pagination, kita akan membuat dummy data dulu, dummy blog post, yang mungkin datanya harus lebih dari 1, biar nanti pagination-nya berjalan. Mungkin kita akan membuat 10 data dulu ya. Nah, kita akan membuat berarti di post ya, create blog post. Nah, untuk mengisi data ini, supaya tidak bingung, title dan juga bodinya, saya biasanya menggunakan Mokaro. Nah, Mokaro ini website untuk mengenerate data dummy. Kita akan coba buka. Nah, websitenya adalah mokaro.com. Nah, di sini biasanya saya membuat untuk mengenerate value secara dummy atau random ya. Apa aja yang kita perlukan? Kita nanti mungkin memerlukan title dan juga body ya. Saya biasanya kebingungan untuk mengisi datanya, biar kita generate saja. Yang lain kita remove saja karena tidak diperlukan. Nah, kemudian title ini akan dibuat dengan dummy data apa? Biasanya saya menggunakan words. Words itu kata-kata ya. Kemudian yang words ini adalah kata-kata yang biasanya digunakan menggunakan lorem ipsum. Nah, tinggal kita set apa keperluannya. At least saya memerlukan minimal 5 value, but no more than, tapi jangan lebih dari berapa nih. Untuk title mungkin nggak usah terlalu panjang, saya buat maksimal 15 aja. Kemudian untuk bodinya, nah kalau body ini mungkin kita buat minimal value-nya sekitar 20 suku kata. Kemudian maksimal jangan lebih dari 100. Karena kan body biasanya agak panjangan nih. Kita buat seperti ini. Selanjutnya apa? Selanjutnya tinggal kita preview atau download data juga boleh. Nah, sekarang kita memiliki data yang kita perlukan untuk dummy data nih. Kita akan coba panggil ini title-nya. Nah, ini untuk mengisi ini. Supaya saya tidak bingung isinya apa. Baik, saya sudah menambahkan beberapa dummy data. Nah, kalau kita coba get post sekarang, kita get. Nah, data yang diberikan kepada kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, padahal data saya totalnya ada 9. Tapi yang diberikan kepada saya hanya 5. Nah, inilah fungsi dari pagination yang kita buat di sini. Kita limit dengan default-nya 5. Nah, sekarang bagaimana kalau kita tambahkan query parameter? Kita tambahkan pertama page-nya, saya butuh page nomor 2.
kita hit. Nah, kita akan masuk ke page nomor 2. Current page-nya 2, kemudian per page-nya masih 5, total data 9. Nah, di sini current page-nya string di sini nih, mungkin nanti kita bisa memperbaikinya. Kita jadikan number. Oke, kita tambahkan di sini per page sama dengan 2. Oke, kita send. Oke, di sini ada error. Coba kita lihat. Limit field must be numeric. Oke, kesalahan saya adalah saya masuk ke sini, ke query per page, namun belum saya rubah menjadi string ya. Perlu kita rubah dulu menjadi string. Nah, caranya tinggal kita rubah saja di sini. Parsed, int, artinya kita parsing menjadi integer. Apa yang kita parsing? Pertama, current page kita parsing, kemudian parse integer. Nah, kita rubah string semua ini menjadi number. Oke, ini juga kita rubah. Nah, per page seperti ini. Kemudian di sini juga kita rubah. Baik, sekarang value-nya sudah menjadi integer. Kita simpan, kita coba hit lagi. Nah, sekarang datanya sudah menjadi integer ya. Jadi sekarang page nomor 2, kemudian per page-nya juga 2. Nah, kita bisa rubah-rubah di sini. Mungkin per page-nya kita rubah menjadi 3. Kemudian kita hit. Nah, yang data diberikan 3. Per page-nya saya mau 1 juga boleh. Nah, inilah fungsi pagination yang diperlukan, di mana kalau data kita sudah banyak, pastinya tidak seluruh data kita berikan kepada klien. Cukup klien mendapatkan data yang mereka perlukan saja dengan cara pagination. Baik, demikianlah tutorial untuk membuat pagination di REST API kita. Semoga bermanfaat.